Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 besar mata kuliah Toksikologi Klinik semester 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriani Kahar selaku dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Klinik yang telah memberikan waktu untuk kami menyampaikan materi PPT tentang pestisida, klorin, dan organofosfat. Next. Adapun rekan-rekan para penyusun materi pada kali ini yaitu Agnes Monica dengan NIM 002, Alia Wardah dengan NIM 003, Aulia Usya dengan NIM 008, Gani Sukma dengan NIM 018, Nabila Safa dengan NIM 025, Nabila Amelia dengan NIM 026, Rini Gladiola dengan NIM 032, Salma Diana dengan NIM 033, Tara Alicia dengan NIM 035, Ersa Delviani dengan NIM 040, Serly Wulandari dengan NIM 041, Fatia Fajriah saya sendiri dengan NIM 042. Next. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pestisida adalah zat kimia yang esensial dalam pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen dan melindungi tanaman dari hama. Namun, penggunaan pestisida menimbulkan masalah toksikologi yang serius, sifatnya yang beracun, berisiko tinggi, menyebabkan gangguan kesehatan akut dan kronis pada petani dan masyarakat luas. Selain itu, pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan, air, tanah, udara, dan mengganggu keseimbangan ekosistem dengan membunuh organisme non-target. Next. Selanjutnya, pengertian pestisida secara umum. Pestisida berasal dari kata pes, hama, dan juga sida, yaitu membunuh, sehingga artinya adalah zat pembunuh hama, di mana pestisida ini merupakan zat kimia aktif yang bersifat toksik dan juga bioaktif untuk mengendalikan organisme pengganggu seperti hama, gulma, dan juga jamur. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 75, pestisida mencakup bahan kimia, senyawa, hiasan transmit, dan juga virus yang digunakan untuk mencegah atau memberantas hama. Mekanisme dari pestisida bekerja dengan menghambat atau mengganggu proses vital organisme target seperti sistem saraf, pernapasan, pencernaan, dan juga metabolisme seluler. Mana pestisida ini menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian pada hama sasarannya. Misalnya dalam beberapa pestisida yaitu menghambat enzim penting dalam sistem saraf, bahkan dapat mengganggu proses pembentukan energi di dalam sel. Next. Klasifikasi pestisida berdasarkan senyawa kimia, terutama dalam organik, meliputi organoklorin, yaitu sifatnya banyak atom klorin, stabil, dan juga sulit terurai. Metabolismenya yaitu menghambat aliran ion natrium dan juga kalium sehingga menyebabkan overstimulasi pada saraf. Contohnya ada DDT, aldrin, edrin, dan juga lindan. Selain itu, jenis ini juga persisten dan juga toksik bagi lingkungan. Kemudian ada organofosfat, yaitu mengandung fosfor organik. Mekanismenya adalah menghambat enzim asetylcholinesterase sehingga menyebabkan gangguan pada saraf. Jenis ini efektif tetapi residu yang tinggi dalam makanan dan juga air sehingga menyebabkan risiko yang tinggi pada kesehatan. Kemudian ada karbamat, mekanismenya ini mirip dengan organofosfat, kemudian lebih cepat terurai dan juga relatif lebih aman bagi manusia. Karbamat umum dipakai untuk serangga dan juga cacing tanah. Yang terakhir ada piretroid, yaitu sintetis dari senyawa alami bunga krisan. Mekanismenya adalah menghambat saluran ion natrium yang menyebabkan kelumpuhan pada saraf serangga. Piretroid ini mudah terurai dan juga toksisitasnya rendah, sehingga dijadikan pilihan yang aman dan juga ramah lingkungan. Next. Pestisida organoklorin merupakan bahan kimia sintesis yang mengandung karbon, hidrogen, dan klorin. Senyawa ini bersifat stabil, persisten, lipofilik, serta mudah terakumulasi dalam jaringan makhluk hidup. Umumnya, pestisida ini digunakan untuk pertanian dan pengendalian faktor penyakit, juga untuk produk seperti pengawet kayu.
Penggunaan ini tuh banyak dilarang karena toksisitas dan dampak lingkungannya yang sangat tinggi. Next. Untuk struktur kimia dan contoh senyawanya, yang pertama itu ada DDT dengan rumus kimianya C14H9C5 Cl5. Strukturnya itu dua cincin benzena terhubung oleh karbon dengan 3 atom klorin yang bersifat kristal putih, tidak larut air, larut lemak, sangat stabil terhadap degradasi. Yang kedua ada lindane, rumusnya C6H6Cl6. Strukturnya cincin sikloheksana dengan 6 atom klorin. Sifat dari lindane ini kristalnya putih, larut dalam pelarut organik, bentuk gamma, paling aktif, persisten di lingkungan. Kemudian ada aldrin, rumusnya C12H8Cl6 dengan struktur senyawa siklik hasil reaksi Diels-Alder mudah berubah menjadi dieldrin. Sifatnya prekursor dieldrin, stabil di lingkungan dan tubuh. Yang keempat ada dieldrin, rumusnya C12H8Cl6O. Strukturnya mengandung gugus epoksida, yaitu hasil oksidasi aldrin yang bersifat kristal putih, bau khas, sangat toksik dan tahan degradasi. Kemudian ada endrin, rumusnya C12H8Cl6O dengan struktur isomer dari dieldrin dengan konfigurasi berbeda. Sifatnya aktivitas toksik tinggi, residu lingkungan kuat, sulit terurai. Kemudian untuk mekanisme kerjanya ada 3. Yang pertama ada gangguan saluran natrium. Senyawa seperti DDT dan hepatoklor menghambat penutupan saluran natrium. Ini tuh memicu impuls saraf berulang yang menyebabkan tremor, kejang, dan paralisis. Kemudian ada inhibisi reseptor GABA. Aldrin, dieldrin, edrin, dan linden menghambat kerja GABA, meningkatkan aktivitas neuron dan menimbulkan kejang hingga kematian. Kemudian yang terakhir ada gangguan endokrin. DDT dan turunannya seperti DDE meniru atau menghambat hormon estrogen atau androgen. Ini tuh mengakibatkan gangguan reproduksi, perkembangan, dan hormonal pada makhluk hidup. Kemudian toksisitas dan bioakumulasi di lingkungan. Pestisida organoklorin seperti DDT, lindane, aldrin, dieldrin, dan endrin bersifat neurotoksik karena menghambat saluran ion saraf, menyebabkan kejang, tremor, dan gangguan keseimbangan. Senyawa ini juga mempengaruhi metabolisme lipid dan hormon, meningkatkan radikal bebas, serta mengganggu fungsi tiroid yang dapat menimbulkan hipotiroidisme dan gangguan metabolik seperti diabetes tipe 2, bersifat lipofilik dan tahan degradasi. Pestisida ini mudah terakumulasi dalam jaringan lemak dan meningkat kadarnya melalui rantai makanan, menimbulkan risiko kesehatan dan kerusakan ekosistem jangka panjang, sehingga penggunaannya perlu dikendalikan. Kemudian ada pestisida organofosfat. Pestisida organofosfat adalah senyawa organik yang digunakan sebagai insektisida yang mengandung atom fosfor yang terikat dalam bentuk ester atau fosfonat. Senyawa ini sangat efektif, menjadikannya populer dalam pertanian atau pengendalian vektor. Struktur inti kimia berupa atom fosfor berikatan tunggal dengan gugus organik lain dan berikatan rangkap dua dengan atom oksigen atau sulfur. Senyawa ini mudah terdegradasi atau tidak persisten atau mudah terurai di lingkungan. Karakteristik ini membuat residunya relatif cepat hilang di alam, menjadikannya alternatif yang lebih disukai dibandingkan insektisida organoklorin yang lebih tahan lama. Organofosfat biasanya berbentuk cairan berminyak atau padatan. Umumnya larut dengan baik dalam pelarut organik seperti minyak tanah, tetapi kelarutannya dalam air bervariasi. Contoh senyawanya yang pertama ada malation, digunakan secara luas termasuk untuk pengendalian nyamuk dan aplikasi di kawasan perkotaan. Toksisitas malation relatif lebih rendah dibandingkan beberapa
organofosfat lainnya. Hal ini disebabkan karena metabolisme mamalia cenderung mendetoksifikasi malation lebih cepat. Kemudian studi menunjukkan bahwa efek malation pada organisme dapat melampaui mekanisme inhibisi asetilkolinesterase, mempengaruhi perilaku dan ukuran otak. Kemudian yang kedua, paration digunakan secara luas dahulu, namun saat ini banyak dibatasi atau dilarang di banyak negara karena memiliki resiko toksisitas yang sangat tinggi, digolongkan sebagai organofosfat yang sangat toksik. Toksisitas tinggi terhadap vertebrata disebabkan oleh adanya gugus aryl nitro. Gugus ini menghasilkan metabolit yang sangat aktif dalam tubuh dan meningkatkan efek penghambat asetilkolinesterase. Yang ketiga ada diazinon, adalah organofosfat yang banyak digunakan untuk berbagai tanaman dan hewan sebagai insektisida. Penggunaannya sekarang dibatasi di beberapa negara. Kemudian degradasinya menunjukkan daya tahan di lingkungan bisa lebih panjang dibandingkan senyawa lain, terutama di kondisi tertentu. Dan yang terakhir, paration adalah organofosfat yang sangat banyak dibahas dalam regulasi atau pembatasan karena kesehatan, termasuk pada perkembangan neurologis anak. Contohnya yaitu dalam penelitian larva zebrafish disebut bahwa chlorpyrifos dan malation memiliki efek berbeda. Kemudian studi meta-analisis sayur-sayuran juga menyebut sebagai salah satu senyawa yang konsentrasinya dievaluasi secara global. Untuk yang selanjutnya, mekanisme kerja organofosfat. Organofosfat ini dapat masuk ke tubuh melalui inhalasi, pencernaan, atau kontak kulit dan bersifat toksik karena menghambat enzim asetilkolinesterase yang berfungsi menghidrolisis asetilkolin. Akibatnya, asetilkolin menumpuk di sinaps dan memicu gangguan aktivitas saraf kolinergik pada sistem saraf pusat dan perifer. Inhibisi ini terjadi melalui fosforilasi gugus hidroksilserin pada sisi aktif enzim yang membentuk kolinesterase terfosforilase yang tidak aktif. Penumpukan asetilkolin menyebabkan rangsangan saraf yang berlebihan, sedangkan aktivitas kolinesterase biasanya pulih dalam 2-3 minggu. Untuk yang selanjutnya, gejala dan efek keracunan. Gangguan yang ditimbulkan itu sistem respirasi, kardiovaskular, hormonal, hepatorenal, neurologis. Kemudian efek kronisnya menyebabkan gangguan fungsi kognitif, terutama memori, sehingga kemampuan mengingat informasi menurun. Keracunan akutnya menimbulkan gejala seperti sakit kepala, salivasi, dan lagrimasi berlebih, mual muntah dan diare, gangguan pernafasan, perubahan denyut jantung, kejang, miosis, dan hilang kesadaran. Untuk yang selanjutnya, penanganan dan detoksifikasi. Yang pertama itu bisa menggunakan selenium yang berperan dalam mengaktifkan kembali enzim kolinesterase melalui beberapa proses, yaitu yang pertama mengaktifkan AMP siklik yang menstimulasi kolinesterase secara langsung. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan NADH dan NADPH dalam eritrosit untuk mencegah kerusakan sel dan menjaga produksi kolinesterase. Kemudian yang ketiga, bertindak sebagai antioksidan melindungi sel dari radikal bebas. Kemudian yang keempat, menjadi kofaktor dalam proses oksidasi dan dealkilasi ikatan organofosfat dengan kolinesterase darah. Kemudian yang kedua, detoksifikasi vitamin C yang berperan sebagai radikal bebas dan membantu detoksifikasi racun. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas selenium di lambung. Yang ketiga, membantu perbaikan fungsi sel. Yang selanjutnya ada pestisida karbamat, bisa di next. Oke, jadi pestisida karbamat ini merupakan insektisida yang bersifat sistemik dan berspektrum luas sebagai nematosida dan akrasida. Molekul pembawa karbamat memainkan peran penting dalam penemuan obat modern dan
kimia medisinal. Karbamat organik atau uretan merupakan elemen struktural dari banyak agen terapeutik yang disetujui. Secara struktural, fungsi karbamat berkaitan dengan fitur hibrida amida ester dan secara umum menunjukkan stabilitas kimia dan proteolytik yang sangat baik. Karbamat banyak digunakan sebagai pengganti ikatan peptida dalam kimia medisinal. Bisa di next. Terus yang selanjutnya ada contoh senyawa pestisida karbamat. Yang pertama ada perpoxur, karbafun, dan karbaril. Adalah contoh senyawa golongan karbamat yang bersifat racun kuat dan digunakan sebagai pestisida. Paparan karbamat yang berlebihan berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat mengganggu sistem saraf atau menghambat sistem enzim kolinesterase atau CHE dan menurunkan pembentukan antibodi serta menyebabkan pencemaran lingkungan, tanah, dan perairan. Next. Yang selanjutnya, untuk Proxpor sendiri ini insektisida yang legal digunakan dalam berbagai formulasi, pupuk atau pengampulsif untuk eksterior. Mekanisme utama racunnya adalah melalui karbame enzim kolinesterase atau CHE yang menghambat hidrolisis asetilkolin sehingga mengganggu kerja saraf. Untuk yang karbafuran sendiri ini penggunaannya intensif menyebabkan dampak negatif signifikan pada lingkungan akuatik dan terestrial, termasuk kematian biota, bukan sasaran, dan hambatan pada metabolisme perilaku, produksi, serta daya tetes kokon biodata tanah. Karbaril atau 1-naftil metil karbamat salah satu insektisida yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat untuk berbagai aplikasi untuk rumah, pertanian, dan hutan. Secara struktural diri dari cincin naftalana yang berhubungan ke gugus ester karbamat. Bisa di next. Untuk efek toksiknya sendiri, efek ini menyebabkan gangguan pada sistem saraf otonom dan somatik dengan gejala seperti miosis atau penyempitan pupil, terus ada hipersekresi, air liur, keringat air mata, dan lendir pernafasan yang berlebihan, kejang otot, tremor, dan kelumpuhan, gangguan pernafasan akibat spasme bronkus dan sekresi berlebih, hingga bradikaridia dan hipotensi. Untuk selanjutnya, dampak lingkungan juga signifikan penggunaan berlebihnya ini menyebabkan kontaminasi tanah dan air melalui pelinia atau leaching, akumulasi residu di sedimen dan biodata udara, gangguan terhadap keanekaragaman hayati, khususnya organisme udara dan serangga non-target seperti lebah. Beberapa karbamat bersifat karsinogenik dan mutagenik sehingga dilarang di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di next. Selanjutnya ada kasus keracunan pestisida di Indonesia. Keracunan pestisida masih marak di daerah pertanian seperti di Brebes. Penelitian yang dilakukan oleh Mahfudah et al. Pada 2012 menunjukkan bahwa 78,4% istri petani bawang merah mengalami keracunan akibat paparan pestisida organofosfat. Aktivitas pertanian dan kurangnya penggunaan APD ditambah pendidikan serta gizi rendah meningkatkan resiko paparan melalui kulit dan pernapasan. Next. Untuk kebijakan dan regulasi penggunaan pestisida di Indonesia itu diatur melalui Permentan nomor 43 tahun 2019 untuk menjamin keamanan manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi setiap pestisida wajib didaftarkan dan diuji efektivitas, toksisitas. Produk yang lolos harus berlabel jelas dan dikemas aman. Pemerintah juga melarang penggunaan pestisida ilegal, kadaluarsa, atau tidak sesuai label dengan pengawasan oleh Direktorat Jenderal PSP. Selain itu, penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) didorong guna mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia dan mendukung pertanian berkelanjutan. Baik, dapat disimpulkan bahwa pestisida merupakan salah satu zat kimia atau campuran dari berbagai bahan aktif yang bersifat toksik dan bioaktif. Yang dimana pestisida ini digunakan untuk mengendalikan atau membasmi organisme pengganggu seperti serangga, hama, gulma, dan lain sebagainya yang dapat merusak tanaman. Nah, berdasarkan
UU RI nomor 22 tahun 2019 pasal 75, pestisida itu mencakup semua bahan kimia, senyawa lain, diazotonik, serta virus yang digunakan untuk mencegah atau memberantas hama. Nah, hal ini terdapat korelasi dengan definisi tadi yang telah disebutkan. Lalu, secara umum, pestisida sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ada pestisida organik dan pestisida anorganik. Kemudian berikutnya review jurnal yang pertama, yaitu judulnya gambaran residu pestisida organofosfat pada makanan lalapan kubis, yaitu Brassica oleracea pada pedagang. Penulisnya oleh Dwi Tias Hartami, Prayuda Yusananta, Bambang Murwanto. Kemudian sumbernya itu dari Midway Journal, vol 4 nomor 4 hal 158-169 tahun 2024. Kemudian ISSN-nya tertera. Next. Nah, kemudian abstraknya ini, penelitian ini bertujuan mengetahui kadar residu pestisida organofosfat pada lalapan kubis. Analisis menggunakan metode HPLC, semua sampel mengandung pestisida dengan kadar tertinggi Fention yaitu 0,8607 mg per kilo dan terendahnya itu ada chlorpyrifos yaitu 0,0191 mg per kilo. Pengolahan paling efektif menurunkan kadar pestisida. Nah, pendahuluannya yaitu penggunaan pestisida organofosfat pada tanaman tinggi dan meninggalkan residu berbahaya bila dikonsumsi. Kubis banyak dijadikan lalapan sehingga penting untuk mengukur kadar residunya sebagai upaya menjaga keamanan pangan. Nah, kemudian metode penelitiannya ini, jenis penelitian deskriptif, kuantitatif, sampel kubis diambil dari pedagang lalapan secara purposive sampling. Pemeriksaan dilakukan di laboratorium menggunakan metode HPLC untuk mengukur kadar pestisida. Variabel yang diamati yaitu penyimpanannya, pengolahan, dan penyajiannya. Next. Nah, ini hasil ujinya yang dilakukan dalam penelitian ini. Bisa lihat di dalam tabelnya. Nah, parameter pestisida yang diuji itu ada dimetoat, diazinon, fention, chloropyrifos, dan profenofos. Semua ini memiliki limit deteksi sangat kecil, yaitu 0,0113 sampai 0,0189 mg per kilo. Nah, batas maksimum residunya atau BMR-nya itu ada di metoat itu 2 mg per kilo, diazinon itu 0,5 mg per kilo, fention itu 1 mg per kilo, dan chloropyrifos itu 1 mg per kilo, dan profenofos 1 mg per kilo. Nah, yang di metoat ini terdeteksi di semua sampel dan itu tuh masih di bawah BMR. Terus diazinon itu terdeteksi di semua sampel 0,0671 sampai 0,2780 mg per kilo, itu tuh masih di bawah BMR. Fention itu mendekati BMR, terus chloropyrifos itu jauh di bawah MR, dan profenofos itu masih di bawah BMR. Next. Nah, pembahasannya, pestisida organofosfat ini bersifat toksik karena menghambat enzim asetilkolinesterase dan dapat mengganggu sistem saraf. Meskipun kadar residunya masih dalam batas aman, keberadaannya tetap perlu diwaspadai. Penyimpanan dan pengelolaan yang buruk dapat meningkatkan residunya, sedangkan pencucian dengan air mengalir atau bahan tambahan seperti garam dan asam efektif menurunkannya sehingga mengurangi resiko paparan bagi konsumen. Nah, kesimpulannya ini, jadi itu terdapat residu pestisida organofosfat pada lalapan kubis dengan kadar tertinggi fention dan terendahnya chloropyrifos. Seluruh kadar residunya ini masih di bawah BMR, dan pengolahan memiliki peran paling besar dalam menurunkan residu pestisida dibandingkan penyimpanan dan penyajian. Kemudian review jurnal kedua yaitu dengan judul residu pestisida produk sayuran segar di Kota Ambon. Untuk penulisnya GNZ Tuhumuri,
C. Aleatemia, R. Rumte, CPH Sino. Untuk sumbernya dari jurnal Agrologia volume 1 nomor 2 halaman 99 sampai 105 untuk tahunnya 2012 dan institusi program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Unpati. Next. Abstraknya, penelitian ini bertujuan mengetahui kandungan residu pestisida pada sayuran segar yaitu bayam, kangkung, sawi, kacang panjang di sentra pemasaran Kota Ambon. Pengujian residu pestisida dilakukan di Laboratorium Pengujian Kementerian Pertanian Bogor. Hasil menunjukkan residu pestisida dari golongan organoklorin, organofosfat, karbamat, dan piretroid terdeteksi, namun di bawah batas maksimum residu berdasarkan regulasi terkait. Untuk pendahuluannya, ketahanan pangan sangat penting dan sayuran merupakan sumber gizi utama. Pengendalian hama dengan pestisida sintesis menjadi andalan petani, namun penggunaan yang tidak tepat bisa menimbulkan residu berbahaya bagi konsumen dan lingkungan. Residu pestisida dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang. Di Kota Ambon, penggunaan pestisida yang tidak sesuai sering terjadi sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui kadar residu pestisida pada sayuran pasar lokal. Next. Untuk tujuannya mengetahui kadar residu pestisida pada produk sayuran segar yang diperoleh dari sentra pemasaran di Kota Ambon. Untuk metode penelitiannya itu, sayuran segar yaitu bayam, kangkung, sawi, kacang panjang diambil dari Pasar Mardika dan Pasar Paso. Sampel diuji 3 kali dengan interval 1 minggu di Laboratorium Kementerian Pertanian menggunakan metode ekstraksi dan analisis gas kromatografi. Nilai residu dibandingkan dengan batas maksimum residu yang ditetapkan pemerintah. Next. Untuk hasilnya, pada bayam, kadar residu pestisida organoklorin berkisar antara 0,0052 ppm sampai 0,0180 ppm, organofosfat 0,0286 ppm sampai 0,0310 ppm, karbamat karburan 0,008 ppm, dan piretroid sipermetrin tidak terdeteksi. Kemudian kangkung, residu organoklorin seperti heptaklor 0,0039 ppm, organofosfat klorpyrifos 0,0207 ppm, sedangkan karbamat dan piretroid tidak terdeteksi. Pada sawi, residu pestisida organoklorin lindan 0,0232 ppm, organofosfat diazimon 0,0155 ppm, dan piretroid sipermetrin 0,0045 ppm terdeteksi, sedangkan karbamat tidak ditemukan. Pada kacang panjang hanya ditemukan residu organoklorin, endosulfan 0,0063 ppm, dan organofosfat klorpyrifos 0,0068 ppm. Kemudian semua kadar residu pestisida ini berada di bawah batas maksimum residu yang ditetapkan pemerintah Indonesia, misalnya BMR Aldrin 0,1 ppm, Lindan 2,0 ppm, klorpyrifos 0,1 ppm, korbupuran 0,5 ppm, dan sipermetrin 0,1 ppm. Kadar residu tertinggi biasanya ditemukan pada golongan organofosfat dan organoklorin, terutama pada sayuran daun. Sedangkan golongan karbamat dan piretroid lebih jarang terdeteksi dan dalam kadar sangat rendah. Next. Kemudian pembahasan residu pestisida menunjukkan intensitas aplikasi yang tinggi dan campuran pestisida yang digunakan. Beberapa jenis pestisida yang ditemukan memiliki sifat persistensi tinggi sehingga menimbulkan residu yang bertahan lama. Meski residu di bawah BMR, penggunaan pestisida yang tidak tepat dan adanya sisa pestisida dilarang menunjukkan risiko kesehatan yang perlu diperhatikan. Faktor lingkungan seperti musim hujan, pencucian, dan perlakuan pasca panen turut menurunkan residu. Untuk kesimpulannya, pestisida golongan organoklorin, organofosfat, karbamat, dan piretroid terdeteksi pada sayuran segar di pasar Kota Ambon dengan kadar di bawah BMR sesuai ketentuan pemerintah.
Namun penggunaan pestisida yang tidak sesuai masih berlangsung sehingga perlu pengawasan lebih ketat. Baik, selanjutnya masuk ke review jurnal yang ketiga dengan judul Analisis Residu Pestisida Organoklorin pada Rimpang Temulawak secara metode spektrofotometri visible dengan penulis Wiranti Sri Rahayu dan kawan-kawan. Untuk sumbernya Jurnal Farmasi Indonesia volume 6 nomor 3 dan tahun terbit 2009. Next. Untuk pendahuluannya, temulawak sendiri merupakan tanaman obat asli Indonesia yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan kesehatan. Namun penggunaan pestisida dalam pertanian menimbulkan risiko kontaminasi residu pestisida organoklorin pada tanaman obat yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting dilakukan pengujian residu pestisida pada temulawak untuk memastikan keamanannya sebagai bahan obat tradisional. Next. Untuk tujuannya sendiri yaitu mengetahui kadar residu pestisida organoklorin pada rimpang temulawak serta memvalidasi metode analisis menggunakan spektrofotometri UV vis. Metodenya menggunakan sampel rimpang temulawak yang diambil dari pasar Aji Barang. Untuk preparasinya, sampel diproses dengan metode destruksi basah menggunakan asam nitrat pekat dan pengujian dilakukan dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 455,5 nanometer. Untuk validasi metodenya meliputi uji presisi, akurasi, linearitas, limit deteksi, dan juga limit kuantitasi. Next. Untuk hasilnya sendiri, ditemukan residu organoklorin sebesar 550 ppm pada rimpang temulawak, dan nilai ini melebihi batas maksimum residu yang ditetapkan oleh BPOM RI. Hasil validasi metodenya sendiri, standar deviasi yaitu 2,48 kali 10 pangkat minus 6, lalu ada ketelitian alat 99,99%, recovery rata-rata 107,43%, kesalahan sistematik 7,43%, koefisien korelasi 0,99, dengan persamaan regresinya Y sama dengan 0,0429X ditambah 0,0105, LOD-nya 21,56 ppm dan LOG-nya 71,88 ppm. Kadar residu organoklorin sendiri yang tinggi pada rimpang temulawak kemungkinan besar disebabkan oleh penggunaan pestisida secara langsung atau tidak langsung dalam budidaya atau penanganan pasca panen. Temuan ini menunjukkan adanya risiko kesehatan bagi konsumen produk temulawak yang terkontaminasi. Metode spektrofotometri UV vis yang digunakan terbukti valid, presisi, dan akurat untuk analisis residu organoklorin pada temulawak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan monitoring residu pestisida pada tanaman obat untuk menjamin keamanan konsumsi. Untuk kesimpulannya sendiri, rimpang temulawak yang diuji mengandung residu pestisida sebesar 550 ppm yang melebihi batas aman yang sudah ditetapkan oleh BPOM RI sehingga kurang aman untuk dikonsumsi. Metode spektrofotometri sendiri valid dan dapat diandalkan untuk analisis residu organoklorin pada temulawak. Oke, mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami